Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini kembali pada bahasan kita ta'bir Al-Qur'ani atau mura'at al-maqam fi ta'bir Al-Qur'ani, memperhatikan posisi ungkapan Al-Quran atau menjaga, sebenarnya sih yang dimaksud adalah konsistensi posisi ta'bir Al-Qur'ani, posisi ungkapan Al-Quran. Jadi penulisnya hendak mengatakan bahwa itu sangat diperhatikan sekali itu semua. Jadi teguh sekali Al-Quran memegang prinsip-prinsip pemilihan kata, penempatan kata pada kalimat. Ya. Menempatkan satu kata pada satu redaksi dan tidak menempatkannya di redaksi yang lain yang memiliki alur yang sama. Baik, kita sekarang di halaman 54, nomor 36. Qala ta'ala fi surat Asy-Syura. Al-ayat as-sabi'ata wa thalathin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Walladzina yajtanibuna, dan orang-orang yang menjauhi kabairal itsmi, besar-besarnya dosa, ya, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji, wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka benar-benar marah sungguhan, hum, mereka yaghfirun, memaafkan, mengampuni. Ini adalah ciri orang yang bertakwa, selalu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, dan apabila dia marah, sungguhan marah, yaghfirun, memaafkan, mengampuni. Kenapa bukan ya'fun, memaafkan, tapi yaghfirun? Ya, karena itu hubungannya dengan dosa. Dosa itu bukan memaafkan tapi mengampuni. Orang itu berdosa kepada kita tapi kita memaafkan. Bukan memaaf, tetapi kita mengampuni. Ya, sebelum Allah mengampuni, kita sebagai orang yang terzalimi, dizalimi, mengampuni, diampuni. Ya, bebas, kamu tidak punya dosa dengan kita. Oh, itu namanya mengampuni. Ya. Jadi ini ayat nih kemana nih arahnya? Dianya menjauhi dosa besar. Dianya menjauhi semua perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina, yang keji. Dan apabila ada orang salah kepada dia, berbuat dosa kepada dia, menyakiti dia, dia marah tapi tetap dia memaafkan. Tapi hebatnya itu pakainya kata yaghfirun. Kalau ya'fun itu sekedar memaafkan, kalau yaghfir itu dihapus, perkara dia dihapus. Seperti tidak pernah ada. Itu tuh bedanya ya'fun sama yaghfirun.
Kalau ya'fun afa itu dari kesalahan-kesalahan kecil, tapi kalau yaghfirun dari kesalahan-kesalahan besar. Itu orang punya salahnya besar sekali, tapi dia ampuni, bukan dia maafkan. Karena memaafkan itu untuk yang kecil, tapi yang besar itu diampuni. Baik. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Ya, Asy-Syura ayat 37. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi segala perbuatan yang keji, yang tercela, yang buruk, yang jelek, yang kotor. Dan apabila mereka marah, sungguhan marah, mereka mengampuni. Bedakan dengan surah An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Alladzina yajtanibuna, mereka adalah orang-orang yang menjauhi kabairal itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahisha dan perbuatan keji, segala perbuatan kotor, hina, keji, illal lamam, kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil saja. Ya, ada saja kan kesalahan-kesalahan. Ya, manusia susah untuk terbebas dari kesalahan. Ya, ada saja salah, ada saja keliru. Ya, dan itu sifat yang wajar. Justru kalau tidak pernah salah itu maka tidak wajar. Ya, justru Allah memberikan solusi untuk istighfar ya, supaya kesalahan dia terampuni, diampuni. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu luas sekali ampunannya. Ya. Tapi itu ya. Tapi pentingnya itu di menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan hina. Ya. Baik. Di surah An-Najm ayat 32, itu Allah mengatakan illal lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil yang tidak disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 37. Ya. Ada apa ini? Kenapa dalam surah Asy-Syura tidak disebutkan, dalam surah An-Najm ayat 32 disebutkan al-lamam, kesalahan-kesalahan kecil? Ya. Yang demikian itu karena dalam surah An-Najm ada Allah menyebutkan inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Ya, jadi itu disebut semua. Semua perbuatan dosa besar, semua perbuatan yang keji, kesalahan-kesalahan itu juga disebut. Kenapa? Allah maha luas ampunannya. Ya. Tapi tetap ya, syarat pokok itu menjauhi segala dosa besar. Menjauhi perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang kotor. Ya. Jadi di sini hendak ditekankan bahwa ampunan Allah itu memuat semua dosa-dosa kecil. Ya. Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Ini ada ayat yang tidak disebut nih, ada yang lebih penting nih sebenarnya di sini. Ya. Baik, itu ya. Nanti saya akan membawakan ayat yang hebat sekali. Baik. Itu dari sisi itu ya, dari sisi bahwa di dalam surah An-Najm itu Allah mengatakan wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu itu sangat luas ampunannya.
dengan syarat dosa-dosa besar dan perbuatan keji ditinggalkan, maka semua dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lain, ya, di dalam surah An-Najm itu, sebelum ayat tersebut ya, Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan milik Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Ya. Untuk atau agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk, berbuat jahat. Bima amilu sesuai dengan perbuatannya. Wa yajziyal ladzina ahsanu dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik bil husna dengan surga. Itu surah An-Najm ya. Ayat 31-nya tuh. Jadi tampak sekali rahmat Allah itu untuk orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat yang tidak baik. Allah berikan balasannya sesuai dengan perbuatannya. Ya. Dan ini mencakup semua perbuatan yang tidak baik, ya, entah perbuatan yang tidak baik itu kecil besar, ya, semua akan sesuai dengan ukuran perbuatan dosanya itu. Jadi Allah di sini menjelaskan bahwa perbuatan dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil, ya, yang itu yang disebut dengan al-lamam, kesalahan-kesalahan kecil, itu apabila dosa-dosa besar ditinggalkan, perbuatan-perbuatan keji ditinggalkan, itu otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kesalahan-kesalahan besar, kecil itu akan dibalas oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kecil akan diampuni oleh Allah. Apabila perbuatan dosa besar, perbuatan yang keji ditinggalkan. Otomatis. Tapi memang kaedahnya semua perbuatan dosa balasannya sesuai dengan besarannya. Tapi kalau perbuatan dosa kecil, selama perbuatan dosa besar dia tinggalkan, itu Allah ampuni secara otomatis. Ini termasuk apa ini? Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu tidak ada disebutkan dalam surah Asy-Syura. Tuh, makanya dalam kitab Ruhul Ma'ani disebutkan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu itu luas sekali ampunannya. Karena apa? Karena Allah mengampuni dosa-dosa kecil, ya, dengan ditinggalkannya dosa-dosa besar. Jadi kalau orang itu meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil otomatis diampuni. Ya. Jadi ini redaksinya ini ya secara umum, tetapi ada diperkecualikan. Apa yang diperkecualikan? Dosa kecil. Ya. Jadi apa itu? Itu mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita tentang hukuman, ya, tentang hukuman. Jadi orang itu dihukum bukan karena tidak ada dosa. Apa namanya? Oh, seseorang tidak dihukum bukan karena tidak ada dosa. Misalnya Allah tidak menghukum seseorang, bukan karena tidak berdosa. Bukan karena tidak berdosa. Ini ada ya, mestinya semua perbuatan dosa, ya, itu pasti mestinya ya,
dikasih balasannya oleh Allah. Tapi Allah terkadang ya seringnya tidak memberi balasan. Kenapa? Bukan karena orang itu tidak punya dosa, tetapi karena Allah mengampuninya. Ya, karena luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an mengatakan andaikan ya, setiap perbuatan dosa itu dibalas oleh Allah langsung, maka tidak akan ada satupun binatang yang melata yang bisa hidup di atas bumi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan ini ya, ada ayat yang lebih spesial. Ya, apa itu? Ayat yang saya cari ayat berapa tuh yang selalu kita baca itu? In tajtanibu kabairal itsmi. Ya. In tajtanibu ayatnya tuh. Ya. Tajtanibu. Ya, surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabairal itsmi. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya, begitu Allah mengatakan. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya, apa artinya? Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa besar yang memang itu dilarang untuk dilakukan, nukaffir ankum sayyiatikum, pasti kami ampuni dosa-dosa kalian. Jika semua perbuatan dosa besar ditinggalkan, dosa-dosa kecil pasti diampuni oleh Allah. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan pasti kami masukkan kalian dalam tempat masuk yang mulia, ke dalam surga. Ya, jadi bukan kalau orang tidak dihukum karena tidak ada dosa. Ya, boleh jadi dosanya banyak, tapi diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecilnya diampuni. Apa saja yang termasuk dosa besar ya? Banyak. Syirik dosa besar. Itu ya. Durhaka kepada kedua orang tua dosa besar. Banyak ya. Banyak sekali dosa-dosa besar itu. Jauhi dosa-dosa besar. Memfitnah adalah juga dosa-dosa besar. Fitnah itu. Ya, jadi dihindari. Ya, ghibah dosa besar. Tuh dihindari. Dengki itu juga dosa besar. Hasad itu juga dosa besar. Jangan pernah dengki. Makanya tes atau cek hati kita ini masih ada kebencian apa tidak. Ya, dan itu akan terlihat dari cara bicara. Ya. Orang yang hatinya dipenuhi dengan rahmat Allah pasti bahasanya bahasa kasih sayang. Ya. Bahasanya adalah bahasa yang
mengindikasikan bahwa dia adalah seorang pengasih, ya, seorang yang sayang, seorang yang pecinta, penyayang, bahasa-bahasa lembut. Baik, itu ya untuk sementara tentang Asy-Syura dan An-Najm di ayat yang berbicara tentang dosa-dosa besar. Ya. Jadi di dalam surah Asy-Syura ayat berapa? Asy-Syura ayat 37, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Ya, tapi ini ada tekanan yang lebih menarik sebenarnya. Ini sifat orang yang bertakwa. Dosa-dosa besar dijauhi. Kalau marah, ya dia tetap memaafkan, ya mengampuni. Bukan menghukum. Marah terus menghukum orang yang dimarahi. Bukan. Jangan menghukum. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kepada kita agar orang yang berbuat dosa, berbuat salah kepada kita, dimaafkan saja supaya kita dimaafkan oleh Allah. Diampuni saja supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudah jelaskan itu ya, di mana di surah An-Nur. Ya, di surah An-Nur ketika Allah mengatakan wala ya'tadi ulul fadli minkum. Ya, surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tadi, dan janganlah bersumpah ulul fadli minkum, orang yang mendapatkan kelebihan, yang diberikan kelebihan oleh Allah di antara kalian, wassa'ati, dan keluasan rezeki, ayyutulil qurba, untuk tidak memberi lagi kepada keluarga dekat, wal masakina wal muhajirina fi sabilillah, untuk tidak memberi bantuan lagi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, hendaklah mereka berlapang dada. Tuh, ya. Udah maafkan saja yang berlapang dada. Siapa tuh yang suruh? Yang suruh ya Allah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Jadi dengan cara kita berlapang dada, memaafkan orang yang bersalah kepada kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oh, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gitu ya. Tuh, pentingnya apa itu? Pentingnya ayat yang mengatakan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka memaafkan. Marah betul ya, tapi tetap memaafkan. Hebatnya katanya bukan ya'fun tapi yaghfirun, mengampuni, diampuni kesalahannya. Untuk apa itu? Untuk Allah tempatkan dia sebagai orang yang posisinya di atas. Orang yang posisinya di atas itu memberikan yang besar. Apa yang besar? Bukan maaf, tapi ampun. Diampuni. Kamu yang memaafkan itu posisinya tinggi sekali. Dengan kamu mengampuni kesalahan besar yang dilakukan oleh orang lain. Entah itu saudara dekat, entah itu saudara jauh. Entah itu kawan dekat, kawan jauh, tetangga jauh. Ya, tuh. Jadi Quran ini hebat ngajarin kita tuh mulia. Ya. Jadi dia tidak mengajari kita sebagai penghukum, tetapi mengajarkan kepada kita sebagai pemaaf.
Ya. Ya, kemudian yang lebih hebat lagi adalah apa yang Allah katakan? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa terlarang, kami pasti ampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kecil kalian diampuni oleh Allah secara otomatis. Dan pasti kata Allah, dengan kebesaran kami masukkan kalian ke dalam surga, tempat yang mulia. Baik, itu ya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, kita akan di halaman kita akan di halaman 55 ya, di nomor 37. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih baru bisa nih HP-nya nih, kemarin error. Itu